Guruku Azazil. Kalau kurcaci itu banyak yang mengaku-ngaku dengan kebesaran namaku. Tahu? Tapi tadi mbaknya bilang katanya diperintahkan sama Gus Idris, gimana? Nemuin saya. Bilang itu benar. Emang ada tujuan apa? Apa ya tujuannya? Lupa saya. Raditana berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan kebenaran pasti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan Mbah Lembu Sekilan. Ya, beliau dapat tugas dari saudara saya, yaitu Gus Idris. Dia menginfokan kepada saya bahwasanya saya diundang oleh Gus Idris untuk datang ke pondok pesantren Thoriqul Jannah dengan misi yang tertentu, teman-teman. Di sini saya nggak bisa menyebutkan misi apa, yang jelas Mbah Lembu Sekilan ini tiba-tiba muncul di rumah saya. Dan anehnya Lembu Sekilan juga ini membawa pisang. Mana pisangnya Mbah Lembu Sekilan? Mana? Udah lapar kamu? Oh, slow. Ini. Habisin ya. Oh iya Mbak, slow. Tekno lagi, ben sehat. Siap. Ini Mbah Lembu Sekilan ini bawa pisang, teman-temannya, katanya dapat dari hutan, nggak tahu ini punya pisang siapa yang dia ambil ini. Terima kasih Mbak ya. Itu semua milikku. Oh iya Mbak, iya Mbak. Udah makan. Iya, kita ngobrol dulu Mbak. Bangan. Oke. Ya, silakan Mbak. Oke, ya, jadi sebelum kita lanjut ya, lucu Mbak Lembu Sekilan tiba-tiba ngamuk, teman-teman, kaget saya, sumpah. Aku gak ngamuk, suaraku memang ini ki. Oh gitu ya. Iya. Mbak udah minum? Wes mau jalan. Oh iya. Saya ini pernah beberapa bulan yang lalu itu pernah mendatangi salah satu gurunya Mbah Lembu Sekilan. Entah itu benar atau bagaimana juga saya nggak paham Mbah. Waktu itu itu pendek, kurcaci kalau nggak salah Mbah. Katanya gurunya Lembu Sekilan ini, entah itu dia bohong sama saya atau bagaimana, saya nggak paham. Emang Lembu Sekilan punya guru nih? Kaget aku. Punya guru pendek gitu. Guruku Azazil. Kalau kurcaci itu banyak yang mengaku-ngaku dengan kebesaran namaku. Kamu kan sahabatnya Gus Idris, masa nggak paham? Iya, tapi suaranya bisa pelan-pelan nggak, Mbak? Telingaku bisa jebol ini, Mbak. Lucu juga kamu. Iya. Gak bisa ngomong apa-apa, teman-teman. Ketika Mbah Lembu Sekilan ngomong, suaranya sampai kedengar ke Ukraina sama Rusia. Oke, lanjut dulu teman-teman. Kita selawat dulu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di sore hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nanti kita menanyakan apa tujuannya Mbah Lembu Sekilan datang ke sini. Karena tadi beliau udah ngomong sama saya itu sebelum kita live. Beliau katanya diperintahkan oleh Gus Idris menemui saya, seperti itu. Oke, kita selawat dulu teman-teman ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah. Oke Mbah. Assalamualaikum Mbah. Kita mulai awal lagi Mbah ya. Mohon maaf ya Mbah ya. Oke. Mbah, saya pengen nanya sesuai yang Mbah tadi ngomong ke saya, bahwasanya Mbah Lembu Sekilan menemui saya. Tapi sebelum saya nanya ini, Mbah Lembu Sekilan ini datang ke tempat saya pakai apa Mbah? Jalan melaku. Tapi melakuku ya gak sama dengan orang kebanyakan. Kameramen tahu nggak dia ngomong apa tadi awalnya tuh? Jalan. Jalannya tidak seperti orang kebanyakan. Oh, maksudnya Mbah ini datang ke tempat saya, dari sana ke tempat saya itu menghilang gitu atau gimana? Jalan kaki dia. Jalan kaki? Ilmu Berarti si angin. Mbah itu jalannya itu berapa kilo per jam? Iya ya. Berapa kilo per jam? Orang ngerti aku jam-jam ngono. Ya, Pokoknya intinya- ilmu seipi angin. Saipi angin. Oh, iya. Bisa kamu? Oh, ya pengen belajar lah sama Mbah, berguru sama Gampang, Mbah. Soalnya gampang. saya lihat ini kemarin itu kalau nggak salah ya, tadi malam kalau nggak salah itu Mbah Lembu Sekilang itu menghadapi dukun santet babi ngepek itu dibakar itu. Suro. Mbah Suro. Yang suro. Iya, yang Suro. Nah, Tapi sebelum itu Mbah Lembu Sekilang kenal nggak orang itu? Sebelum itu nggak kenal atau gimana? tahu tapi tidak kenal. Tahu tapi nggak kenal. Saya nggak kenal Mbah. Semua dukun hitam di Nusantara ini. Aku tahu semuanya. Iya, kalau bisa dimakan dulu pisangnya Mbah. Iya. Aneh teman-teman, dia yang bawa pisang malah dia yang makan sendiri. Iya. Emang tujuannya apa ini Mbah? Datang ke nemuin saya lah intinya gitu. Gak ada, jalan-jalan saja. Ingin tahu. Tapi tadi Mbahnya bilang katanya diperintahkan sama Gus Idris gimana? Nemuin saya. Memang itu benar. Emang ada tujuan apa? Apa ya tujuannya? Lupa saya. Makan Mbah, saya nanti pengen lihat kekuatannya Mbah itu seperti apa. Makan dulu pisangnya Mbah. Ya. Mbahnya ngerokok nggak? Rokok. Rokok. Nanti saya beli rokok 5 slok ya. Ya, mau. Tapi bukan rokok kayak gini. Apa? Yang dari kulitnya jagung itu. Kulitnya jagung. Kulitnya jagung. Batanya jagung atau kulitnya jagung? Kulitnya jagung. Kulitnya jagung. Digulung-gulung. Enak. Pernah nggak kamu gitu? Sekutu. Terus isinya apa? Masa tembakau? Tembakau isinya, Jang. Bukan teh kuda? Bukan. Hah? Bukan. Bukan, oke. Saya kan nggak kenal Mbah ya, ya. Ini kita belak-belakan aja Mbah ya. Mohon maafin ya, karena saya juga senang sekali kedatangannya Mbah di tempat saya gitu loh. Jadi pertanyaan saya ini banyak sekali yang saya tanyakan. Ini kesempatan saya sebenarnya ini. Ini kesempatan saya bisa bertemu dengan Mbah Lembu Sekilang, apalagi Mbah Lembu Sekilang ini yang menemui saya. Ini suatu kehormatan lah bagi saya Mbah. Dan terima kasih juga oleh-olehnya bawakan pisang besar yang kayak paha ayam ke tempat saya gitu. Yang jadi pertanyaan saya ini, Mbah ini jadi dukun santet udah berapa lama? Sudah puluhan tahun. Bukan cuma dukun santet. Semua perbuatan sesat dan hitam, akulah rajanya. Jadi semua itu Mbah ini rajanya. Tapi kenapa Mbahnya itu mau membantu kita membasmi dukun santet? Karena Gus Idris. Nah, Saya punya utang budi sama Idris. utang budi apa itu maksudnya Mbah? Dulu sempat saya dikalahkan oleh Gus Idris dengan pedang Zulfikarnya. Oh, andai kata saya mengalahkan Lembu Sekilang, kira-kira gimana itu reaksinya? Mbak Lembu Sekilang ikut juga bantuin saya atau gimana? Tapi Mbah kenal saya nggak? Saya ini
saudaranya Gus Sidris? Tahu. Tahu. Pernah beliau menceritakan? Kalau menceritakan tidak pernah, tapi aku tahu. Tahu. Kenapa taunya? Taunya dari Gus Idris apa dari taunya dari dukun-dukun santet yang lain atau gimana? Dari dukun-dukun santet. Kok bisa tahu itu? Karena saya sering kerja dukun gitu. Spiritual se-Nusantara. Aku kenal semuanya. Iya, iya. Bahkan sebagian dari mereka adalah anak buahku. Iya. Sebenarnya ini saya sebenarnya kemarin itu kesal sama Mbak Lembu Sekilan. Ya. Karena orang yang pernah saya tobatkan yang bernama dukun santet naga kuning ini pernah saya tobatkan, Mbak. Kenapa dia menemui Mbak itu belajar ilmu kanuragan sampai dia ini balas dendam kepada kita semua? Kenapa ceritanya waktu itu? Hah? Ya, begitulah. Begitulah dukun. Tidak bisa dipegang perkataannya. Banyak dukun yang licik. Dia hanya mengaku tobat di mulut saja, tapi tidak di hatinya. Makanya, kamu sebagai spiritual harus hati-hati. Oh gitu. Makan. Siap. Saya pengen tes ilmunya Mbak. Gimana sih ilmunya Mbak? Coba. Karena saya belum pernah ketemu sama Lembu Sekilan. Setiap saya ketemu Lembu Sekilan ini palsu-palsunya mulu ini. Tapi benar ya, itu bukan guru kamu ya, guru cas itu ya? Bukan. Asasis. Azazil guruku. Asasil itu dari mana asalnya? Azazil itu adalah iblis. Iblis. Berarti you juga iblis. Ya gitu. Mau tobat nggak? Ketawamu itu buat saya kaget gitu loh. Jangan santai lah ketawa. Ketawamu itu dirubah dikit lah. Jangan buat orang kaget itu. Penonton semua kabur itu. Kayak gimana ilmunya Mbak? Coba atas saya tes ilmunya. Silakan. Monggo. Wih, kok panas banget tanganmu Mbak? Ilmu apa itu Mbak? Hah? Projo geni. Ternyata Lembu Sekilan ini memang luar biasa kekuatannya. Tapi boleh nggak saya belajar sama Mbah ini ilmu yang bermanfaat lah, yang mana membasmi dukun santet? Boleh nggak? Asal kamu kuat saja. Kuat. 3 ronde saya kuat Mbah. Apalagi cuma 1 ronde Mbah. Kapan nih Mbah kira-kira di tempat saya lagi? Kita ketemu di mana gitu? Apa nanti kita masuk ke kamar saya khusus? Nggak bisa kalau ilmu saya diwadar, diwajang di rumah. Bisa kebakar rumah kamu. Bisa kebakar. Harus di hutan. Harus di hutan. Kenapa mesti di hutan? Ya itu tadi. Membahayakan orang-orang di sekitarmu. Kalau ada orang hamil, bisa-bisa keguguran. Kan di tempat saya nggak ada orang hamil, Mbah. Ya apa kamu sudah ngecek satu persatu tetangga kamu? Udah lah Mbah, karena saya kan nggak Bang lah Mbah, dikit lah, jangan gitulah. Kapan kira-kira ngajarin saya satu ilmu ini buat membasmi dukun santet ini Mbah? Kapan kira-kira? Ya kita kontak batin aja. Kontak batin. Yang penting jangan di dalam ruangan, tidak bisa. Harus di hutan. Kapan kira-kira? Kamu yang bisanya kapan? Oke. Nanti kamu kontak batin sama saya. Oke, saya pengen tanya sama Mbak ini. Tadi Mbak bilang kontak batin. Kira-kira ada kodenya nggak kira-kira ketika saya memanggil Mbah ini? Ada. Sewaktu-waktu nanti ketika saya tersesat menghadapi dukun santet, Sontoloyo atau dukun santet apa gitu misalnya, saya bisa panggil Mbak untuk minta bantuannya. Dalam bahasa membantu membasmi dukun tersebut. Bisa nggak? Bisa. Ya kalau bisa nggak dipublikkan nggak apa-apa, bisa saya Mbak. Oke, Ya. siap. Yeah. Janji ya Mbak ya? Jangan sampai saya kontak batin malam-malam biar yang datang. Malam dia tahu? Dia. Dia masih di bawahku. Kalau kamu sebenarnya tahu saya itu mantan pacarnya Nyiroro Kidul. Tahu Ratu? Tak kirain mantan pacarnya Giem. Hah? Tak kirain kamu mantannya Giem. Siapa yang mau Giem? Kalau kamu ya wajar lah sama si Giem itu Mbak Giem. Mbak Giem kemana? Ada dia. Ada. Udah tobat dia? Ngomongnya mau tobat, tapi yang nggak tahu lagi. Sukanya kan sama ganteng-ganteng kayak kamu ini. Oh ya, itu kemarin katanya kamu pernah belajar sama Mbak Giem? Atau dia yang pernah belajar sama kamu? Giem itu dulu muridku. Oh, murid kamu.
Berarti nanti kalau saya belajar sama kamu, berarti aku ini murid kamu juga gitu? Terserah kamu nganggap aku guru apa nggak penting. Kamu lah yang jadi murid saya. Itu. Hmm. Lucu juga Mbah lembu sekilang ini. Udah makan Mbah? Udah Udah pisang kayak itu tadi. Ha. Makan itu kulitnya kalau kau mau, nggak apa-apa. Ini kulit Mbah, siapa yang mau makan kulit pisang Mbah? Emang saya kambing apa? Daripada dibuang, mubadir. Benar juga ya. Nanti kamera aja yang makan ya. Nggak rokok, mau rokok? Gak mau saya rokok seperti itu. Tembakau dari kulit pisang. Kulit apa, Jagung. Jagung. Keren. Jadi misi pertamanya yang tadi itu Mbak ya. Datang ke tempat saya diperintahkan sama Gus Idris gitu. Ya. Iya. Cuman kamu lupa lagi apa ya tugasnya? Hah? Intinya kalau di tanah katanya Ya. minta ilmu. Kamu kasih aja. Nah, terus? Karena musuh dia banyak. Nah, terus? Jangan melulu belajar ilmu putih. Belajarilah juga ilmu hitam. Tapi Nggak pergunakan. mau saya ilmu hitam, Mbah. Rungokno sik bocah. Saya bukan bocah, Mbah. Saya udah besar. Bicara bocah. Saya kalau pengen badan saya lebih besar saya daripada kamu, Mbah. Sorry bercanda Mbah ya. Jangan marah-marah lah. Ilmu memang kuat, Mbah. Tetapi ilmumu nggak ada apa-apanya, Mbah, dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kamu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan yang terbaik, Mbah. Betul? Karena kita ini hidup di dunia ini tidak selamanya. Betul? Jangan buat saya kaget. Saya lebih bertauhid daripada ente. Ya, Bocah. Ya. Saya lebih mengenal Tuhanmu. Saya lebih mengenal Allah. Bah, kalau you mengenal Tuhan saya, ya, atau kamu mengenal Tuhan saya, enggak mungkin kamu selama ini berbuat jahat. Itu yang pertama. Itu Tapi memang itu kamu nggak udah. mengenal, kamu hanya mengenal namanya, tetapi kamu nggak mengenal yang sesungguhnya. Kalau orang yang mengenal sesungguhnya itu, dia tidak mungkin berbuat seperti itu, Mbak. Paham? Betul nggak? Betul, tapi tidak benar. Ya, wes ya, terserah lah, Mbak ya. Kamu juga mau kalah ngomong ya, Mbak ya. Duh, pusing kepala saya. Ada yang komen nggak, Mbak? Belum, Bang. Belum. Gitu ya, Mbak ya. Luar biasa, Mbak ya. Asal mulanya ketemu itu lu gimana, Mbak? Ketemu sama siapa? Sama santrinya Gus Idris. Ya, karena waktu itu kan banyak santri-santrinya Gus Idris kamu jadikan muridnya kan? Betul kan? Itu kenapa itu? Saya sebagai titisan dari Azazil sudah menjadi tugas saya dan mendapat restu dari Allah Tuhanmu untuk menyesatkan umat manusia. Saya sudah dikasih izin oleh Tuhanmu. Siapa Tuhan saya? Ya siapa sesembahanmu? Allah Subhanahu wa taala, bukan Azazis. Azazil itu dulunya adalah kesayangan daripada Tuhanmu. Tapi dia durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga kamu ikut-ikutan durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kamu santek orang kiri kanan ngajarin ilmu yang nggak baik. Kalau saya sih nggak apa-apa mah ngajarin saya yang baik ya toh. Ya, toh? Mbak punya ilmu cewek nggak, Mbak? Pelet. Ya, pelet. Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Nanti kita... Tapi jangan kau pelet janda lah. Kau tahu kamu Mbak suka janda, Mbak? Hah? Saya sudah tidak suka yang namanya harta dan wanita itu. Nggak suka saya. Kok kayak mirip kayak Saya melihat wanita seperti melihat darah. Hanya darah dan daging saja. Meskipun cantik, saya melihatnya hanya segumpal darah. Beda sama ente. kalau saya Matanya selalu hijau. kenapa hijau? Ya hijau kalau melihat janda yang bohai. Baik, Mbak ya. Saya pengen memperlihatkan satu ya makhluk yang ikut sama saya. Mungkin Mbak tahu ini siapa orangnya. Ya, Mbak nggak usah ngomong ya. Mbak cukup tahu saja ya. Saya akan memperlihatkan. Ya, pengen lihat nggak? Sudah tahu saya, tapi kalau mau
mentunjukkan ya silakan. Itu anak itu belum seberapa, Mbak. Ada raja khususnya. Ada. Oke, mahkota, pengen lihat nggak? Ya, lihatkan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Mbak? Itu yang mendampingimu. Udah. Dari raja mana? Hah? Cukup Mbak yang tahu. Kalau Mbak bermain-main api dengan guru-guru spiritual, saya berjanji akan saya tenggelamkan kamu. Terserah kau mau ketawa, ya. Tapi tujuan kamu datang ke tempat saya menganggap kamu sebagai saudara. Tapi pesan saya pengen Mbah Lembu Sekilang ini bertobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau nggak mau itu urusan Mbah. Tapi saya bangga sama Mbah karena sudah membantu Gus Idris, guru saya juga, saudara saya juga, untuk membasmi dukun-dukun santet, mulai Mbak Giem sampai Mbak Suro. Saya berterima kasih seperti itu. Karena saat ini kita memiliki banyak musuh, banyak dukun-dukun santet yang ingin mencelakai guru-guru spiritual. Kedatangannya Mbah Lembu Sekilang ini semoga bermanfaat buat kita semua, Mbak ya. Terima kasih, Mbak ya. Waktunya nanti sampaikan ke Gus Idris. Saya menunggu segmennya Gus Idris, ya. Mau itu lewat video, lewat telepon, untuk menemui saya. Ingat, menemui saya atau menghubungi saya lah, intinya gitu. Ya. Iya. Karena Mbah juga datang ke tempat saya juga lupa misinya lagi. Padahal tadi kan mungkin udah dikasih tahu sama Gus Idris kan. Nah, Bang, gak apa-apa, nanti balik. Dan saya minta maaf juga, Mbak ya. Karena nggak bisa memberikan nih. Tadi saya mau belikan rokok 5 slot ini, Mbak nggak sukanya kulit jagon, gitu kan? Bagaimana kalau saya juga kasih pisan nanti, Mbak, gak apa ya? Ya, bisa, Mbak? Saja nih yang penting kudu oleh-oleh. Tapi so ketemu awakmu aku seneng. Oke, siap. Saya juga, karena sebenarnya ini banyak dukun-dukun santet itu yang mengatasnamakan Mbah Lembu Sekilang. Terutama guru yang dukun-dukun santet main. Banyak sekali, Mbak. Ketika saya mau temuin, gini loh, Mbak. Yang buat saya aneh gini, Mbak. Ketika saya mau temuin Mbah Lembu Sekilang, yang datang itu saya dihadang dukun-dukun santet yang mengaku saya di pasukannya Mbah Lembu Sekilang. Saya berpikir, Lembu Sekilang ini kenapa nggak mau ketemu sama saya gitu loh. Kenapa hanya menyuruh orang lain yang menemui saya? Apakah itu benar atau bagaimana ya, Mbah yang tahu lah. Tapi tadi bilang gurunya ada juga dukun santet yang pernah saya lawan, katanya ini gurunya Lembu Sekilang, yang guru caci itu. Ternyata kan Lembu Sekilang bilang, guru saya kan asasis gitu kan. Banyak, Mbak. Mulai berapa dukun saya temukan itu, ya. Lembu Sekilang ketika saya datangin, pasti saya dihalangi dukun-dukun santet yang lain, Mbak, untuk menemui Mbah Lembu Sekilang. Makanya saya kaget, kenapa Mbah Lembu Sekilang ini nggak menemui saya gitu. Tetapi alhamdulillah hari ini Mbah Lembu Sekilang ini tiba-tiba menemui saya. Saya tiba-tiba, istri saya tadi sampai kaget, Mbah. Anak saya tadi sampai kabur gitu loh. Gitu. Kaget tadi, Mbah. Tapi alhamdulillah, Mbah ya, terima kasih banyak ya, Mbah ya. Ya. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian ini, teman-teman ya. Ini suatu kehormatan bagi saya. Mbah Lembu Sekilang datang menemui saya dengan perintah dari Gus Idris. Aduh, tapi sayang ini Mbah Lembu Sekilang lupa tadi misinya apa katanya. Katanya mau gerbek dukun santet. Cuma dia lupa dukun apa gitu. Makanya mungkin kita akan coba nanti gimana caranya. Apakah nanti kita tunggu telepon dari Gus Idris apa bagaimana nantilah ini gitu. Karena kemarin itu saya juga sudah komunikasi sama saudara saya juga yang di Bali itu. Cuma beliau lagi di Blitar, namanya Gus Hasin. Beliau itu juga misi samalah dengan saya. Pengen membantu Gus Idris untuk menghadapi yang namanya dukun santet gitu. Tapi cuma kan kita nunggu undangannya lah gitu.
Tapi nggak tahu lah nanti ke depannya. Apakah nanti ketemu langsung di sini, apa saya yang langsung ke rumahnya beliau atau bagaimana, saya nggak tahu. Ya teman-teman ya, cukup sekian dari saya. Saya Radik undur diri dan minta maaf jikalau misalkan ada kata-kata yang saya ucapkan ini salah, menyinggung perasaan teman-temanku semuanya. Begitupun dengan Mbak Lembu Sekilan. Kalau Mbak Lembu Sekilan ini sudah membuat teman-teman hampir jantungan. Suara tadi Mbak keras gitu. Nah, gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.